Tingginya mobilitas masyarakat pada era globalisasi ini, mengakibatkan meningkatnya tren makanan dan minuman siap saji maupun makanan yang dibungkus atau yang dikenal dengan istilah takeaway food. Hal ini menyebabkan keberadaan kemasan pangan sangat dibutuhkan. Kemasan pangan didefinisikan sebagai bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik bersentuhan langsung maupun tidak langsung. Selain sebagai wadah, kemasan pangan memiliki berbagai fungsi lain, yakni sebagai proteksi terhadap kontaminasi mikroorganisme, fisik, dan kimiawi, mempermudah distribusi dan penyimpanan, memberikan informasi seputar produk pangan, memberikan daya tarik bagi konsumen, serta sebagai pembeda suatu produk dari varian lain maupun produk kompetitor. Masalahnya adalah, tidak semua wadah pangan yang beredar terbuat dari bahan yang aman. Banyak pedagang yang menggunakan kertas bekas sebagai wadah makanan, padahal bahan tersebut mengandung banyak mikroba dan ada kontaminasi kimia, seperti tinta yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, banyak pula kasus penyalahgunaan wadah pangan di mana wadah tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, plastik tipis tidak tahan panas seharusnya tidak ditujukan untuk mewadahi makanan dan minuman panas. Akan tetapi banyak pedagang yang menggunakan plastik tersebut sebagai wadah makanan panas tanpa mengetahui ataupun peduli terhadap dampak kesehatan dari senyawa plastik yang bermigrasi ke pangan akibat panas. Oleh sebab itu, perlu lebih cermat dalam mengenali berbagai kemasan pangan, penggunaan, serta bahayanya. Kemasan pangan yang umum digunakan adalah kemasan kertas dan karton, kemasan plastik, serta kemasan polistirena busa atau yang biasa dikenal dengan istilah styrofoam. 1. Kertas dan karton. Banyak digunakan sebagai kemasan makanan karena harganya yang murah, ringan, dan penggunaannya yang praktis. Kertas mudah untuk didaur ulang ataupun diurai, sehingga kertas tergolong ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan kemasan lain. Kertas berasal dari serat selulosa yang terbuat dari kayu, kertas daur ulang, ataupun serat tanaman seperti jerami. Sedangkan istilah karton digunakan untuk jenis kertas dengan kekakuan relatif tinggi. Kertas yang baik digunakan sebagai kemasan pangan adalah kertas yang terbuat dari serat alami, seperti serat kayu dan tanaman. Ciri-ciri kertas dan karton yang terbuat dari serat alami adalah berwarna putih bersih dan tidak berbintik. Karena adanya bintik merupakan indikasi adanya tinta yang berasal dari kertas dan karton bekas. Namun, tidak jarang kemasan pangan menggunakan kertas yang terbuat dari serat daur ulang yang berasal dari sampah kertas bekas. Kertas daur ulang mengandung berbagai senyawa kimia yang berasal dari tinta, lem, serta bahan kimia dan kotoran lain yang berasal dari sampah kertas. Senyawa-senyawa kimia tersebut dapat menimbulkan bahaya apabila dikonsumsi. Kertas serta karton yang terbuat dari serat daur ulang dan tidak dianjurkan digunakan sebagai wadah pangan, meliputi karton duplex. Memiliki karakteristik bagian dalam berwarna abu-abu keruh dengan permukaan agak kasar. Karton ini banyak digunakan sebagai kemasan nasi dan kue. Kertas bekas. Umumnya menggunakan kertas bekas hasil print, fotokopi, ujian, dan sebagainya, yang diperoleh dari sekolah ataupun kantor. Kertas ini banyak digunakan sebagai wadah gorengan dan jajanan sekolah. 2. Plastik. Merupakan salah satu jenis kemasan yang banyak beredar di pasaran. Terdapat berbagai jenis plastik yang diizinkan penggunaannya sebagai kemasan. Masing-masing jenis memiliki kode yang dicantumkan dengan lambang angka, nomor kode, di dalam segitiga daur ulang. Jenis-jenis plastik berdasarkan kodenya meliputi polyethylene terephthalate, PET, dengan kode 1. Umumnya memiliki tekstur yang kuat, kedap gas, dan berwarna jernih. Banyak digunakan sebagai botol air mineral dan botol minuman lainnya. PET hanya direkomendasikan untuk 1 kali pakai karena mengandung antimon trioksida, Sb2O3, yang dikategorikan sebagai possible karsinogen. Senyawa antimon trioksida dari kemasan plastik dapat bermigrasi ke air di dalamnya apabila disimpan pada suhu tinggi. Polyetilen berdensitas tinggi atau high density polyethylene, HDPE, dengan kode 2. Memiliki tekstur keras hingga semi-fleksibel, tidak kedap gas, dan berwarna buram sehingga mudah diwarnai. Banyak digunakan pada produk susu ready to drink, RTD, kemasan botol dan wadah es krim. HPDE tergolong cukup aman untuk digunakan.
Polyvinyl klorida, PVC, dengan kode 3. Dapat berupa PVC kaku yang memiliki tekstur kuat dan keras dengan warna jernih, maupun PVC lunak yang memiliki tekstur lunak dengan warna jernih. PVC lunak banyak digunakan pada industri pangan sebagai pembungkus, wrap. Penggunaan PVC sebaiknya dihindari karena banyak mengandung senyawa kimia berbahaya, seperti residu monomer berupa vinyl klorida yang memiliki sifat karsinogenik, sehingga dapat menimbulkan kanker. Polietilen berdensitas rendah atau low density polyethylene, LDPE, dengan kode 4. Memiliki tekstur yang kuat namun fleksibel dengan warna yang tidak jernih. Banyak digunakan sebagai kemasan kantong untuk makanan segar maupun makanan beku. LDPE tergolong aman karena sifatnya yang stabil. Polipropilen, PP, dengan kode 5. Memiliki tekstur keras dan kuat namun fleksibel dengan warna tidak jernih. Banyak digunakan sebagai wadah makanan, sedotan, botol kecap, sirup, maupun kotak margarin. PP tergolong aman karena sifatnya yang stabil. Polistiren, PS, dengan kode 6. Banyak disulap jadi mangkok, piring, gelas, dan peralatan makan sekali pakai. Mengandung residu monomer stiren yang bersifat karsinogen dan dapat mengakibatkan toksik terhadap sistem otak dan syaraf. Pangan yang panas dan berminyak dapat meningkatkan risiko migrasi stiren dari plastik ke pangan. Penggunaan PS sebaiknya dihindari. Lain-lain, contohnya polikarbonat, PC. Memiliki tekstur keras, jernih, dan sangat stabil terhadap panas. Banyak digunakan pada botol bayi dan galon air minum. Mengandung bisphenol A, BPA, yang dapat mengkontaminasi pangan, terutama apabila digunakan pada pangan berminyak dan pangan asam. BPA dapat menyebabkan gangguan hormon dan endokrin pada pria dan wanita, sehingga penggunaan PC sebaiknya dihindari. 3. Polistiren busa. Polistiren merupakan hasil reaksi penggabungan atau polimerasi dari monomer stiren. Salah satu jenis polistiren yang banyak dijumpai adalah polistiren busa, atau yang biasa dikenal dengan nama styrofoam. Styrofoam sebenarnya adalah nama dagang yang telah dipatenkan oleh perusahaan Dow Chemical, Amerika, untuk produk polistiren busa. Dalam pembuatannya, polistiren busa ditambahkan dengan blowing agent untuk membantu pembentukan struktur busa. Salah satu blowing agent yang umum digunakan adalah pentana karena harganya yang relatif murah. Polistiren busa banyak digunakan sebagai kemasan pangan karena ringan, praktis, mudah dibentuk menjadi penyekat, dapat digunakan sebagai insulator, dan harganya yang relatif murah. Polistiren busa merupakan jenis expanded polystyrene, EPS. Selain polistiren busa, terdapat jenis polistiren lain yang digunakan untuk pangan, di antaranya polistiren penggunaan umum atau Generally Purpose Polystyrene, GPPS. Umumnya memiliki karakteristik warna yang cukup transparan, kaku, namun lebih elastis dibandingkan HIPS, tidak berbau dan tidak berasa. Banyak digunakan sebagai wadah biskuit, kue kering, dan sebagai cup. Polistiren tahan bentur atau High Impact Polystyrene, HIPS. Memiliki karakteristik kaku, dengan kekuatan yang lebih baik dibandingkan GPPS, tahan air, mudah diwarnai, namun lebih mahal dibandingkan GPPS. Banyak digunakan sebagai cup pada minuman ataupun yogurt. Polistiren mengandung senyawa toksik seperti stiren dan benzen. Kedua senyawa ini diduga sebagai senyawa karsinogen, dapat menyebabkan kanker, dan neurotoksin yang berbahaya bagi manusia. International Agency for Research on Cancer, IARC, menggolongkan stiren sebagai karsinogen kelas 2B, possibly carcinogenic to humans. Kemasan polistiren busa diperbolehkan penggunaannya sebagai kemasan pangan karena masih memenuhi persyaratan keamanan pangan. Akan tetapi apabila digunakan terlalu sering, maka paparan stiren dalam tubuh yang semakin tinggi dan melebihi batas akan berbahaya. Saat terkena panas yang berasal dari makanan atau minuman, sebagian polistiren mengalami kerusakan dan terurai, sehingga memungkinkan adanya senyawa stiren dan senyawa toksin lainnya yang terlepas dan bermigrasi ke makanan atau minuman. Apabila makanan dan minuman tersebut dikonsumsi, maka senyawa toksin akan ikut masuk ke tubuh.
Makanan berlemak atau berminyak, makanan asam, dan alkohol, juga dapat menyebabkan lepasnya monomer stiren yang terkandung dalam polistiren busa, sehingga dapat menimbulkan efek karsinogenik serta beragam dampak buruk lain terhadap kesehatan. Oleh karena itu, hindari memakan makanan berlemak atau berminyak dari wadah styrofoam serta meminum minuman beralkohol dan minuman asam, lemon, kopi, jus buah, dari gelas styrofoam. Kemasan polistiren juga tidak boleh digunakan untuk memanaskan makanan, sehingga tidak boleh dimasukkan ke dalam microwave atau oven. Penggunaan kemasan polistiren busa yang telah rusak, tergores, ataupun berubah bentuk, juga harus dihindari. Di sisi lain, diketahui pula bahwa kemasan ini berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan, karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terdekomposisi. Penggunaan kemasan pangan dapat mempengaruhi aspek keamanan dari pangan yang dikonsumsi, sehingga dapat berdampak bagi kesehatan pengonsumsinya. Sebagai konsumen, kita perlu lebih sadar dan peduli akan penggunaan kemasan dari pangan yang kita konsumsi. Gunakan kemasan pangan yang terbukti aman, seperti kertas dan karton yang terbuat dari serat alami, serta plastik dengan kode 2, 4, dan 5. Guna mencegah adanya kontaminasi senyawa kimia berbahaya dari kemasan kepangan yang kita konsumsi.